Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak bisa dapat informasi rahasia. Maka dari itu katanya kita butuh rapo. Bener gak tuh Coach Jaha? Iya gitu deh kira-kira. By the way kan lu juga Gus yang iniin apa yang jadi moderator sekarang, lu juga yang jadi moderator. Double moderator. Oh iya, iya. Berarti gue double nggak ngertinya kalau gitu. Coba dijelasin lagi berarti Coach. Ya, Rapo itu jadi gini. em, Rapo itu kerjaannya dua orang, kalau buku itu ya, kedua orang suami istri ini yang eh intrograt bukan interrogator ya. Ada interrogator tapi ada yang ya interrogator lah, boleh interrogatornya FBI gitu ya. eh Kedua-duanya profesor psikologi kalau gua nggak salah. Nah, terus waktu kemarin itu ceritanya sebenarnya dia menganalogikan orang waktu bicara itu ada simbolisasinya sebagai empat jenis binatang: T-Rex, monkey, um, lion, and mouse gitu ya. Kalau T-Rex itu agresif, kalau monkey itu kayak like a leader gitu ya, akomodatif gitu ya. Terus mouse itu submissive, monkey itu fleksibel lah, berusaha fleksibel dia. Nah, terus dia juga bilang bahwa sebenarnya kuncinya berkomunikasi untuk menciptakan rapport itu ada akronimnya HERE. Honesty, empathy, A-nya apa ya gue lupa tuh. Honesty, empathy, apa ya? Assertive. Autonomy, autonomy sama reflections. Terus jadi itu. Terus ada juga sonar, mnemonic untuk teknik mendengarkannya yang reflektif. Simple reflections, uh, as the simple reflections, O-nya tuh on the other hand, ngasih apa kontrasnya gitu ya. Tapi yang ketiga N-nya tuh no arguing, meskipun ngasih kontras tapi nggak boleh berargu apa berdebat. Terus afirmasi, terakhir terakhir reframing, membingkai gitu. Sebenarnya sih kalau yang sonar tuh mirip ya, mirip coaching, mirip juga sama beberapa teknik komunikasi yang lain. Kalau apa namanya, kalau analogi empat binatang mirip juga sama Read People-nya Rita Carter, cuma Rita Carter analoginya analogi parents, adult, sama children gitu. Kurang lebih gitu. Nah, di awal diskusi kemarin itu disangka tipenya orang, tapi sebenarnya situasional ya. Jadi dalam sebuah negosiasi atau sebuah interaksi dengan penjahat, eh, itu kita kadang-kadang lagi di atas angin lupa jadi T-Rex gitu, pengen pengen tabrak sana tabrak sini gitu ya. Padahal sebenarnya kita lihat itu bisa dinamis, taunya kita gantian. Jadi kasusnya yang di buku itu adalah si Officer Emily itu ketika dia harus ngawal empat orang penjahat gitu ya, yang begitu masuk lift, begitu turun, yang tiga eh, disuruh keluar gampang gitu. Yang satu apa namanya mau keluar, dia nggak mau keluar, dia nggak mau disuruh sama perempuan gitu. Nah itu jadi berubah tiba-tiba, yang tadinya dia ngelit posisi lion, dia jadi mouse karena yang nggak mau tuh yang badannya paling gede, yang penjahat kasusnya paling paling gila gitu. Gue inget sih Nah, waktu itu. itu gue ngaku Iya. kalau di luar gue layan, di rumah gue tikus. Nah, Emil aku T-Rex gitu. Nah, T-Rex ya? T-Rex Ya, apa ya? T-Rex T-Rex itu yang sukanya yang ngelabrak, ya, eh yang ya pokoknya ngelabrak-labrak lah gitu. Jadi kalau gue lihat sebenarnya kayak Matrix gitu ya. Jadi yang satu itu antara apa namanya, uh, gue udah bikin ini summary ya. Eh, jadi apa control sama follow gitu. Yang satu lagi konflik sama intimacy gitu. Nah kalau yang sebelah sini kontrol sama konflik tuh T-Rex.
ya. Kalau control sama intimacy itu lion. Kalau intimacy sama follow itu mouse. Kalau konflik sama follow itu monkey gitu. Nah, kira-kira gambarannya gitu sih. Oh ya, by the way, juga Oke. ada apa namanya? Ada positif T-Rex, negatif T-Rex, positif lion, negatif lion, positif mouse, positif monkey, negatif monkey, gitu kira-kira. Jadi kalau mau bangun rapport itu baca nih situasinya, lawan bicara kita lagi seperti apa, apakah dia lagi T-Rex, T-Rex yang negatif, T-Rex yang positif. Nah, kita mesti seperti apa gitu. Kurang lebih gitulah bukunya. Oh, complicated. Buku Oke, coaching lagi nih ya. jadi enggak sih, ini tuh sebenarnya buku komunikasi ya. Jadi lebih tepatnya adalah buku tentang negosiasi dan saling mempengaruhi. Ini beda sama super communicator sih. Kalau super communicators kan memang menjelaskan kayak the science of communication ya. Kalau buku ini tuh tentang practical communication, negotiation, dan semacamnya. Nah, jadi mungkin kalau kita sekilas melihat history di Brit ya, kan ada ya kita kan pernah ngebahas tiga buku communication ya. Dulu yang pertama itu yang Never Split the Difference. Dulu yang Iya. bahas Mas Arief Setiawan. Yang kedua itu kan How to Win Friends and Influence People. Itu kebetulan gue yang disuruh review. Yang ketiga ini kan Rapport The Four Ways to Read People gitu. Itu Mbak Diki memang kemarin mau Sebenarnya ada dibahas gitu juga, kan. Nah, gue pernah bahas nih sebenarnya Read People yang Rita Carter. cuma gue nggak ngerasa itu buku ini ya, buku yang relate ke negosiasi atau persuasi ya sebenarnya ya kalau itu coach. Memang buku komunikasi, cuman maksudnya tidak spesifik ke apa ya, ke how to influence and negotiate gitu ya. Nah, yang gue pengen penasaran ya, apa ya maksudnya dari yang membedakan nih kalau dari teman-teman gitu ya, communication itu sendiri kan kalau misalnya kita lihat ya, yang di dalam buku Rapo ini itu kan sebenarnya ngebahas mengenai bagaimana beradaptasi untuk mendapatkan trust gitu kan ya. Mungkin dibanding The Four Ways to Read People ya ini lebih tepat kan bukunya tuh kita katakan sebagai uh, How to Get a Trust gitu sebetulnya ya yang si Rapo ini. Nah dari situ tuh ada yang memang Never Split the Difference. Never Split the Difference tuh ya memang ya itu tuh jatuhnya lebih ke tactical empathy gitu kan. Tactical empathy supaya kita bisa dapat negosiasi yang menghasilkan the best outcome. Nah, kalau misalnya How to Win Friends and Influence People itu kan sebenarnya kan lebih ke building like ability gitu kan, make others feel important gitu kan ya. Nah, cuma gue sebenarnya agak kurang suka ya kalau misalnya kita mau bahas spesifik tentang bukunya. Karena waktu itu emang di bedahnya dalam banget loh ini loh buku ini ya. Nah, jadi pertanyaannya itu gue pengen malah lebih ngebahas gini nih kalau dari sisi Bang Tovan gitu ya. Apa? Kok gue malah jadi kayak lebih kayak menyerempet ke eh lu punya kasus-kasus ini nggak sih, Bang? Tokoh-tokoh sejarah atau tokoh-tokoh politik, gimana sih cara mereka itu mendapatkan trust ya dari masyarakatnya gitu? Hmm, Ya, lu ya, punya Oh, contoh-contoh nggak ya, Mas, sosiologis. ya, tentang itu? gimana ya? Eh, semuanya yang gue baca itu kebanyakan karena tokoh-tokoh yang selalu hadir dalam sejarah kita adalah tokoh politik ya, politik perang ya. Jadi eh, mereka hadir muncul sebagai ketokohan dalam babat atau dalam kronikal sejarah ya sebagai jagoan yang memiliki power yang luar biasa gitu secara ideologis. Ya kita bisa bilang Pangeran Diponegoro ataupun Imam Bonjol gitu ya, Hitler, siapa lagi coba tokoh-tokoh yang tidak jauh dari abad-abad 18, 19 gitu ya. Mereka itu semuanya mendapatkan privilege dari momentum di mana hierarki struktur atau infrastruktur kekuasaan itu bisa benar-benar mereka dapatkan gitu. Jadi ada sebuah keberuntungan khusus lah, privilege. Ya, trust itu memang akhirnya didapatkan dari dengan konsep-konsep power yang manipulatif sifatnya. Beda kalau misalnya kita ngambil narik dari tokoh sejarah pendidikan kayak Kartini gitu. Tentu saja
menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang Indonesia yang menyukai cerita sejarah perpolitikan. Powernya Kartini di mana gitu untuk mempengaruhi kultur berpendidikan perempuan di Indonesia gitu kan, itu jadi pertanyaan besar akhirnya, padahal nggak perlu dipertanyakan secara besar karena Kartini memiliki privilege yang tidak sehebat para tokoh laki-laki gitu, atau Sartika, atau oke lah kita tarik yang perempuan tetapi karakteristiknya high politik banget, Cut Nyadin gitu ya, tokoh panglima perempuan yang menggantikan kekuasaan dari suaminya atau Umar gitu. Nah mereka juga kan dia mendapatkan kekuasaan itu dari high power juga gitu, kekuasaan full, trustnya dibangun oleh ideologi keislaman. Nah itulah di Indonesia kalau kita melihat dari sejarah atau babat atau chronicle tokoh-tokoh yang dibangun, difabrikasi dengan kekuasaan gitu, teman-teman. Oke. Nah, gue di sini malah pengen menembak spesifik ya. Memang perlu ada some kind of manipulation gitu kan untuk bisa rapor atau memang bisa mendapatkan trust dari masyarakat. Ini kenapa gue bawa narasinya itu adalah to build trust. Karena kalau kita belajar metodologinya ya cincong juga ini buku gitu kan sebenarnya enggak semua orang bisa menerapkan juga gitu. Ini buku advance gitu loh. Cuma oke lah kita bawa narasinya itu adalah malah nggak setuju advance gitu ya. Nggak tahu, buat gue advance ya, mungkin gue I'm not that good communicator anyway, makanya gue anggap ini sesuatu yang advance ya. But let's talk back to the real case in history gitu ya. Kenapa gue penasaran ini? Karena gue pengen tahu juga. Setiap gue baca buku communication, gue setuju sama yang tadi Bang Topan bilang. Ada elemen of manipulation. Oke, let's talk about Mahatma Gandhi. Bagaimana cara Gandhi memanipulasi masyarakatnya? Atau mungkin dari Uda Alan ada tanggapan nggak tuh? Bagaimana Gandhi membangun rapor gitu? Apakah juga dengan manipulasi gitu ya, seperti politikus lain gitu? Ya gue nggak tahu sih gimana itu ceritanya. Tapi Mil, sebentar, kalau building rapport itu kan lebih ke kayak ini kali ya. Kayak memang bisa one to all gitu. Tapi karena tadi ada pendekatan dengan ngelihat apakah orang itu lagi jadi singa atau jadi T-Rex atau jadi monyet atau jadi tikus. Berarti kan memang itu individual approach untuk mencoba membangun hubungan dengan individu lain ya. Dan kalau misalnya teknik untuk itu lebih kayak personal communication method mungkin ya. Kalau misalnya untuk ke masa itu yang tadi power itu mungkin areanya kayak politikus atau leader itu areanya itu area power, area karisma, area ideas. Kalau ideasnya sudah spread terus percaya sama banyak orang, terus gimana cara membuat lebih banyak orang percaya. Nah kalau building, bacanya apa sih? Rapport. Building rapport. Oh, bahasa Prancis ya itu ya. Asal dari katanya bahasa Prancis. Itu Bang Tovan kok gambarnya kabur kalau di gua ya. Kayak sama di gua juga. Kenapa ya? Pikir karena internetnya kurang fokus atau apa? Ya mungkin ya. Nah, mungkin harus kita pisahkan antara leaders atau leadership atau public speaking ability dengan metode atau cara di mana orang untuk membangun hubungan dengan, kayaknya contohnya kalau nggak salah itu di acara Brit Reboanya, gue ada pertanyaan atau mungkin di after party ada beberapa teknik yang dipakai in practical untuk build rapport itu adalah dengerin orang, terus gue kalau nggak salah bilang ini stating the obvious and coach, dengerin orang terus mimik cara dia berbicara, terus kayak yang waktu itu dia pakai di buku ini atau yang lain, tapi gue ngerasa itu seirama aja tentang kalau misalnya dia ngasih statement tentang sesuatu, ujungnya diulang. Misalnya kayak siapa waktu itu ya, jadi ini kita harus kerjain seperti ini kan, terus kayak Coach Japrak
Jadi seperti ini kan diresponnya dia seperti itu, memimik yang seperti itu. Terus apa lagi Mirroring. ya? Mirroring ya. Eh, Nah, itu kan teknik untuk kita mempengaruhi atau memanipulasi personal, either itu membangun kepercayaan sama orang, membangun kepercayaan dengan orang lain sih. Ada apa namanya, share, ada irisannya. Cuman menurut gua kalau misalnya untuk public speaking itu building rapportnya itu bukan yang disentuh sama buku ini mungkin. Nah, kalau gue ngeliatnya gini ya, buku ini ditulis kayak novel. Kasus-kasusnya tuh kan kasus ekstrim ya, karena memang pengalaman mereka berdua itu menginterogasi istilahnya penjahat paling jahat lah gitu ya. Nah, jadi ceritanya bacanya tuh kayak kita ngikutin kayak novel gitu. Gue baru baca di yang bagian depannya aja. Nah, terus apa namanya? Sorry Coach, kalau eh boleh tahu penulisnya itu siapa sih? Apa profesinya? Profesor bidang psikologi suami istri. Dua-duanya psikolog. Iya. Nah, jadi berdasarkan 30 tahun kontak dengan menginterogasi para penjahat, mereka bikin buku ini. Cuman ada satu hal yang gue sebenarnya ngerasa agak jauh panggang dari api, karena kan gue kasih cerita tuh, gue waktu jadi ketua RW ada konflik dengan masyarakat kampung di belakang RW gue, yang mereka tiap malam nyatorin gue sebagai ketua RW bawa parang, bawa rame-rame, ada sekitar mungkin hampir 20 orang gitu ya. Nah, gue coba berbagai teknik. Waktu itu gue belum jadi coach ya. Jadi gue belum terlalu juga bisa menguasai pembicaraan. Untung aja gue nggak dibacok pada waktu itu. Tapi akhirnya setelah 3 malam atau malam keempat gitu ya, ada tetangga gue yang gue baru tahu ternyata dia preman, yang dia biasanya pulang 2 minggu sekali, dan ngelihat rumahnya Pak RW disatronin orang. Dia datang, motor yang parkir depan rumah gue ditabrakin, terus dia buka baju. Ya, badannya begeng, padahal lebih begeng daripada Bang Tovan, tapi ada tatonya gitu. Nggak pegang apa-apa, semua orang yang pegang parang disuruh maju satu persatu, nggak ada yang, atau bahkan ditantang semua, ayo sini maju, nggak ada yang berani gitu ya. Dan bubar, habis itu nggak ada yang datang lagi. Nah, kan pola komunikasi itu nggak kegambar menurut gua di Matrix ini ya. T-Rex dilawan sama T-Rex mungkin. Terus juga Gimana Coach? eh, Lu bilang ada preman datang terus pola ada tetangga komunikasi gue yang building ternyata rapportnya preman profesinya. ya di mana maksudnya building rapport kan nggak ada urusannya di situ. Nggak ada, iya makanya nggak ada gitu. Terus atau kalaupun misal pakai Matrix ini kan artinya T-Rex dilawan sama T-Rex, cuma T-Rexnya satu lawan T-Rex banyak. Jadi No, logiknya buku ini nggak masuk. building rapport itu konteksnya adalah misalnya nih dalam berinteraksi sama rekan bisnis, dengan bos, dengan bawahan, dengan tim, one on one di kantor atau di organisasi. Kalau mau memajukan agenda, sebelum bisa menjalankan agenda, kita harus bentuk dulu hubungan kan. I think that's Di buku ini the di introduction-nya kan yang Kak Diti bilang negosiasi termasuk salah satunya gitu ya. Eh, oh, Artinya buku ini mencoba eh, menjual ide bahwa pengalaman menginterogasi para penjahat yang paling jahat itu bisa dipakai untuk berbagai pola berkomunikasi dengan penjahat paling jahat bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan siapapun. Nah, itu Coach yang menurut Bang gua Tovan nggak hilang. kena. Oke, kalau misalkan kita bicara rapor, itu kan memang contoh yang diberikan di buku atau yang dibahas itu kan ini ya, kasarnya too much, too specific, but it wants to build a thesis of every communication can use this framework ya. Nah, coba kalau misalnya kita lihat contoh-contoh deh, gue pengen agak keluar ya, karena gue sendiri masih belum bisa memahami. Karena gini, kalau misalnya buku ini nggak dibaca dengan hati-hati, kesannya buku ini tuh hanya berguna untuk, Rapo itu hanya berguna untuk interogasi. Itu yang gue takutin ya, saat waktu itu kita bedah ya. Nah, coba kalau kita lihat nih, misalnya nih ya, eh, Elon Musk. Elon Musk itu kan di ini ya, dulu dia juga
nggak ada lah, misalnya gitu kalau kita sebut Elon Musk, Steve Jobs, Bezos, Buffett, itu kan contoh-contoh communication mereka, bahkan yang sampai level one on one itu kan terekam banget ya di internet ya. Oke, let's talk about Elon Musk. Elon Musk itu kan saat Tesla Model 3 itu stuck productionnya dan nggak bisa jalan sesuai ekspektasi, Elon Musk itu kan sebenarnya yang dia lakukan adalah dia turun ke apa namanya, dia tuh turun ke engineers-nya. Dia ajak ngobrol engineers-nya satu-satu, challenge apa yang mereka rasain. Dan di situ Elon Musk memutuskan dia itu walaupun jadi walaupun dia itu nggak jadi kayak semacam bos gitu ya, dia tuh kayak semacam ngambil position tuh kesannya itu jadi kayak, oh gue gak ngasih order nih, yaudah keputusan gue adalah gue tidur di sini, gue tidur di sini di dalam company setiap hari di start dari 2018 itu ya, gue tidur tiap hari di facility-nya Tesla sampai Model 3 tuh beneran bisa rilis. Baru habis itu dia nggak tidur lagi di perusahaan gitu ya. Jadi kayak supaya untuk mempercepat feedback loop sekaligus juga lebih bisa berempati kepada engineer gitu ya. Nah, atau yang kedua tuh, yang terkenal juga kan skrip percakapannya Steve Jobs ya ketika dulu tuh dia pengen banget Tim Cook tuh gabung Apple tahun 98. Nah, yang kita lihat kan di situ tuh ada kayak semacam direct question yang ditanyakan sama Steve Jobs kepada Tim Cook, kayak dia nggak pakai ngomong small talk sama sekali, kayak semacam I want you change the world by joining Apple because you can only change the world if you joining Apple gitu ya. Dan itu yang bikin Tim Cook itu convince untuk masuk Apple gitu. Nah, eh atau kalau di situ yang sebaliknya, gue ngelihat gaya komunikasi raportnya si apa ya, building trustnya si siapa namanya, Kevin Systrom ya yang bikin Instagram gitu kan. Jadi saat sebelum memutuskan Instagram ini mau diapain gitu kan, yang akhirnya ngambil keputusannya itu adalah pada acquiring di Instagram gitu kan. Zuckerberg itu kan dari situ personally dia tuh temuin langsung si Kevin Systrom, lu jangan resisten. Semua independensi Instagram akan tetap seperti sebelumnya, namun sahamnya kita beli sepenuhnya gitu lah, kurang lebih ya. Nah dari situ akhirnya trust yang selama ini bahkan kayak semacam Instagram tuh resisten banget ya, Facebook mau masuk, jadi terbuka tuh setelah Systrom ngobrol sama Zuckerberg gitu. Nah, kalau kita ngambil contoh nih ya, bagaimana kasusnya Elon Musk itu menyikapi Model 3 yang ngaret-ngaret mulu sampai akhirnya bisa rilis dengan dia tidur tiap hari di factory. Kalau kita ngelihat kasusnya misalnya kalau contoh kasus dari bisnis ya. Tadi kita berbicara tentang kasusnya Steve Jobs yang emang dia pengen banget ngerekrut Tim Cook, dan dia itu ngomong itu kayak dia tuh bahkan bullshit banget gitu ya untuk bangun raportnya gitu ya, kayak you want I want you to change the world by joining Apple. That's the only way to change the world for you gitu. Nah, terus kalau tuh Zuckerberg gitu kan, yang dia tuh bisa mengubah yang awalnya Instagram itu resisten banget dengan ya udah dia nemuin Kevin Systrom dan dia bilang kayak I know you want independence and I won't ruin that gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah apa ya ada framework yang generik gitu ya? Kalau kita berbicara contoh kasus one on one yang cukup famous itu ya, oke, Elon Musk not necessarily one on one ya, cuma Steve Jobs dan Zuckerberg itu kan, Steve Jobs dengan Tim Cook dan Zuckerberg dengan Kevin Systrom itu kan lumayan famous ya one on one-nya gitu ya. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Apakah kita bisa pakai framework dari si rapor ini ya untuk kasus-kasus spesifik seperti itu gitu? Atau memang jangan-jangan rapor ini hanya bisa dipakai untuk interogasi? Nah, gitu. Balik lagi. Kalau gue gini ya, Dari coach. ya waktu di sana gue tertarik ya karena gue baru baca sedikit dan gaya penulisannya kayak novel, menarik beneran gitu ya. Bacanya nggak lu baca kayak kayak ngikutin terus gitu ya. Eh, terus teorinya simple ya kayak gini nih gitu ya. Teorinya simple, mudah dipahami, tapi itu kayaknya menurutku jauh panggang dari api antara mungkin dia mau coba mereplikasi kayak siapa namanya Chris Voss gitu loh. Chris Voss itu Another negativity from Coach Jaha. enggak ya gue lihatnya gitu dia mau coba replikasi Chris Voss. Chris Voss itu kan pengalaman bernegosiasi dengan para
teroris jadi negosiasi dengan para businessman. Kalau itu analoginya mungkin masih oke ya. Ya, gue mungkin kayak lu, kalau lu demen banget sama Kahneman, gue demen banget sama bukunya Chris Voss ya, gitu. Terus, nah ini coba replikasi itu. Buku ini terus terang kalau secara penulisan jauh lebih bagus dari bukunya Chris Voss penulisannya. Tapi bahwa menginterogasi para penjahat yang paling jahat itu, pola membangun raponya itu ke ke dalam hubungan membangun repo sehari-hari jauh banget gitu. Ya kalau bayangin ya kalau di film-film tuh kan masuk ke ruangan interogasi gitu. eh itu gue nggak lihat bahwa teori ini bisa bisa menghasilkan informasi seperti yang diceritakan, walaupun di ini ya gue akhirnya kan karena gak sempat baca juga, akhirnya gue pakai chat GPT aja lah, pakai notebook LM gitu ya. Gue tanyain kasus-kasusnya ternyata ini juga ya nih studi kasusnya itu eh menurut gue jauh panggang dari api juga gitu, dari apa yang interogasi penjahat yang paling jahat ini gitu. Kalau di Chris Voss petanya itu sama ketika bernegosiasi secara bisnis. Nah itu yang gua ini, dan sebenarnya gue gini, tadi gue agak menariknya gini, gue mau balikin lagi ke arah yang Gus Emil bawa gitu ya. Di dalam sejarah tuh kayak apa sih gitu? Apakah karena seseorang diuntungkan gitu ya? eh Ketika misalnya tadi Mahatma Gandhi gitu ya, Mahatma Gandhi menjadi tokoh nasional, dia itu kan sebenarnya berhasil membangun repo eh yang darinya satu lawan satu akhirnya jadi banyak gitu. Nah, mungkin itu, tapi gini, ini buku sebenarnya making sense tapi nggak making sense gitu. Jadi gue gini ya, maksudnya format ini oke lah ya, format yang ini yang gue petain itu oke, making sense gitu. Gue Tapi sedikit ya, boleh. kayak kita melenceng nih. I think bukunya, gue udah state ya, bukunya itu mungkin agak stating the obvious ya. Pastinya semua orang itu butuh untuk mengerti tentang building rapport. Tapi building rapport itu sendiri kan sebenarnya tentang eh mengestablish koneksi yang lebih dalam dan lebih substantif gitu dengan orang lain. Jadi beyond small talk. Kalau kita ketemu sama orang, kalau hai apa kabar, dari mana ini, oke, itu pertamanya kan. Kita menghadapi itu dalam setting kantor, setting bisnis, ngobrol sama supplier, vendor, klien, segala macam. Nah, tentunya dalam hubungan apapun itu profesi di kantor, kerja sama orang atau dengan klien, dengan customer, dengan vendor, akan lebih menguntungkan kalau misalnya kita punya koneksi yang lebih dalam, beyond just formal atau small talks. Building rapport is just about that. Building connection beyond the small talk atau beyond the formal talk. That's all about building rapport. Once the rapport is established, terus habis itu baru bisa misalnya mau mempengaruhi orang dengan agenda apa, mau menegosiasikan atau melobi tentang apa yang kita mau lebih efektif, itu baru ini. Karena akan lebih efektif mengedepankan agenda kita, either itu negosiasi, ngajarin atau apa tuh, kalau kita udah punya personal connection yang deeper and more substantial. Itu sih. That's all about it. Oke. Ini paling gue setir dulu ya, nanti mungkin sebelum masuk ke Bang Topan ya. Ini gue ngambil contoh mungkin sambil gue tambahin ya. Tadi kan ada beberapa contoh one on one yang emang famous banget nih. Jadi dari sudut bisnis dulu ya, dari bisnis tuh kan
famous one on one itu kan Steve Jobs tuh, Tim Cook ya. Kalau dilihat kan intinya adalah apa sih yang membuat Tim Cook itu mau masuk ke dalam Apple gitu kan. Dia dan maksudnya kayaknya kalau cuma dengan kalimat do you want to change the world gitu ya. I don't think every people want to join Steve Jobs itu ya. Cuma itu kan dipakai ke Tim Cook kan karena konteks yang memang Tim Cooknya itu kan ada proses HEA-nya itu kan. Ada honesty-nya, ada empatinya, ada otonominya, dan juga ada adaptability-nya. Mungkin nih ya, kalau misalnya kita lihat kan Steve Jobs itu kan kayak kalimat yang semacam direct, nggak pakai sugar coating, nggak pakai small talk, ya langsung aja ke vision-nya mau ngapain gitu kan. Nah, empati itu kan di sini ada proses di mana dia tuh understand gitu, dia tuh mengerti apa yang menjadi motivasinya Tim Cook gitu kan dalam bekerja. Dari sana dia tuh juga mungkin ya Steve Jobs itu memberikan si Tim Cook itu freedom, namun juga high expectation nih buat ngejar gitu ya. Dan terakhir itu ya tentu adaptability. Walaupun gue nggak tahu ya faktor adaptability-nya gimana. Nah, kalau waktu itu kan di sini itu kan ini ya apa namanya yang berikutnya lagi tuh yang terkenal itu kan ya itu tadi ya yang kita ngomongin tentang pertemuan dengan si Kevin Systrom ya, si Mark Zuckerberg ya. Intinya kan dia kan menekankan tuh bahkan justru di uh, promise autonominya itu gitu kan. Di Honesty itu kan dia juga nanya kan dari awal kan kayak address the concern-nya gitu. Emang apa sih Kevin gitu kan yang membuat Instagram tuh kayak resisten banget kalau Facebook mau masuk. Oh kita takutnya nanti kita kehilangan proses kreatif nih dan yang selama ini udah kita shape terus menerus gitu kan. Oh ya udah kalau emang itu masalah lu ya udah gue bakal ambil Instagram sepenuhnya cuma lu punya otoritas penuh untuk ngatur kreatif prosesnya di Instagram gitu kan. Walaupun nanti yang penting itu nge-feed data ke Facebook ya buat masukin ads ya. Oh ya udah gitu kita sepakat. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih, misalnya ya kalau misalnya kita lihat di contoh-contoh dunia itu ya, kalau misalnya di contoh dunia itu misalnya siapa ya? Contohnya ya, ada contoh ke sih yang percakapan terkenal gitu ya? Atau kalau nggak di dunia, misal di Indonesia deh gitu ya. eh Soekarno gitu kan atau Soeharto atau siapa gitu ya gue juga nggak tahu ya. Nah poin gue adalah gini, poin gue adalah hal-hal yang seperti sifatnya raport ini itu kan untuk setiap percakapan akan spesifik. Oke, kita bisa ngomongin framework honesty, empathy, autonomy, adaptability. Nah cuma pertanyaannya selain emang itu stating the obvious gitu ya, di satu sisi lagi ya bukannya memang sebenarnya to build trust itu tuh ya memang ya benar-benar apa ya tailored needs gitu loh. Jadi kayak benar-benar untuk setiap orang tuh akan sangat berbeda kan. Nah, itu sih. Atau ini kalau Bang Topan gimana ya? Kalau tokoh-tokoh politik tuh gimana ya? Kan maksudnya tiap orang akan berbeda gitu ya. Negosiasi-negosiasi one on one gitu ya. Iya. Eh, pernah ini nggak? Pernah baca dialognya Tan Malaka dengan Soekarno? Belum ya. Gimana boleh diceritain nggak Bang? Ya, itu juga sedikit apa namanya? Memang itu sudah dua tokoh negaraan yang apa dialognya saling mempengaruhi ya. Yang satu Tan Malaka mempengaruhi Soekarno agar tetap jernih dalam apa namanya berideologi, berkebangsaan, sehingga orientasi ideologi tidak melenceng, sedangkan Soekarno semakin pragmatis, tetapi ya sisi-sisi nasionalismenya harus mengakomodir dengan segala macam ideologi dan persoalan yang nyata adanya gitu. Nah itu kan memang dialog-dialog yang memang dibangun. Kalau menurut gua sih cukup cukup menggunakan konsep-konsep dari HERE itu tadi, dari 4 konsep utama itu tadi, karena memang ketika kita saling memiliki keinginan untuk saling meyakinkan satu sama lain, apalagi levelnya sudah Soekarno dan Tan Malaka gitu ya, pasti segala macam cara akan dipakai gitu. Konsep-konsep yang 4 4 H, E, A, R itu juga pasti akan digunakan dengan semaksimal mungkin. Mungkin lebih daripada itu, mungkin ya, beyond that gitu. Tapi yang pasti rumus-rumus khusus yang diterapkan di buku ini menjadi cukup menarik karena gue coba buka-buka nih bab 5, bab 6 gitu ya, di mana misalnya betul kata-kata Coach Jaha, ini ya bukan
personal pribadi, karakter personal pribadi, tapi ini adalah sebuah situasional hubungan percakapan dua orang atau lebih gitu, terutama dua orang. Misalnya mengcounter bad lion dengan good mouse. Kalau kita ketemu bad T-Rex, ya itu harus di-counter dengan good T-Rex gitu. Atau bad mouse harus di-counter dengan good lion, bad monkey harus dengan good monkey gitu. Berarti kan rumus-rumus ini tidak saklek sebetulnya. Kita harus menggunakan berbagai macam cara disesuaikan dengan ras, agama, negara, atau situasi personal dan situasi momentum saat itu gitu. Konfliknya seperti apa. Nah, gue tarik lagi ke bab 1. Kunciannya kan ada di bab 1 ya, dari si penulis ini berdua. Bahwa keresahan mereka itu terhadap sistem komunikasi itu coba perhatikan di bab 1 itu dengan seksama keresahannya mereka ada di bab 1 sebetulnya. Bab selanjutnya itu metodologikal sekali dalam berkomunikasi yang dia coba jelaskan. Tapi critical point-nya ada di bab 1. Bahwa sudah terjadi semacam degradasi hubungan sosial, kohesi sosial, di mana penyakit-penyakit sosial itu muncul, terutama di negara mereka ya. Nah, dan itu memang sudah sering kita bahas kan berempat ya, persoalan-persoalan konfliktual di negara-negara ya seperti Amerika yang sistem demokrasinya masih berjalan tidak cukup matang ternyata. Nah, keresahan mereka berangkat dari situ untuk membangun komunikasi-komunikasi di mana kebanyakan individu-individu di sana itu atau di dunia modern lah, tidak hanya di sana, di kita juga mungkin begitu. Individu-individu ini sudah kehilangan jati diri sebagai personal yang merasa teralienasi dari sistemnya, yaitu sistem pekerjaan, sistem kesukuan gitu, ras maupun agama. Nah, itu terlihat sekali gambaran-gambaran di bab 1 bagian akhir kalau teman-teman lihat. Jadi memang dia tidak hanya berbicara metodologis berkomunikasi, tetapi berbicara critical point kenapa kita harus melakukan ini dalam hubungan keseharian. Walaupun memang juga setuju dengan Coach Jaha tadi, wow, ini belum tentu bisa dipakai dalam dunia praktikal keseharian. Artinya memang fleksibilitas kita menggunakan kuncian-kuncian ini memang harus dirumuskan ulang atau didefinisikan ulang. Apakah sistem totem berbasis kehewanan yang digambarkan oleh si penulis itu betul-betul cocok dengan kita? Atau mungkin kita membuat sistem atau pendefinisian sendiri sifat-sifat komunikasi itu seperti apa gitu. Karena ini kan pasti akan beda negara, beda ras, apalagi kita sudah kemarin sudah sempat bahas buku-buku Jared Diamond dan semacamnya. Beda ras, beda agama, beda budaya itu akan menentukan secara DNA kebudayaan dan perilaku kita akan berbeda juga gitu. Tentunya rumusan-rumusan totemisme ini juga akan menjadikan konsep-konsep dia kan sangat deterministik dengan 4 prinsip konsep kehewanan itu gitu. Ini harus kita rumuskan ulang buat gue. Oke, coba ini ya, gue pengen lagi-lagi ya karena gue masih juga agak-agak masih belum nangkep ya sebenarnya buku ini Pasti tuh belum mau baca arahnya bukunya. kemana ya. Gue nanti nggak juga sih sebenarnya. Udah. Kalau misalnya baca ringkasan dari Mbak Dip itu terus nge-skimming bukunya tuh sebenarnya emang cukup ngerti buku ini nggak jelas gitu ya. Oke, cuma balik dulu lagi lah. Karena buku ini tuh memang benar-benar apa ya, dia tuh pengen menjadikan satu contoh dijadikan framework untuk every case gitu. Oke lah, coba kita cari case lagi berikutnya. Di Indonesia tuh conversation apa sih yang paling berimpact ya belakangan ini ya dalam 5-10 tahun terakhir. Ini kan semua orang tuh sepakat ya, percakapan Indonesia kan dulu ada di ambang dikotomi atau di ambang polarisasi yang hampir memecah negara kan. Nah, yang akhirnya itu diselesaikan di tahun 2019-2020. Post election itu kan Jokowi dan Prabowo itu ketemu. Habis memang itu ketemu ya kayak semacam menyampaikan kayak yaudahlah kita daripada misalnya lama-lama jadi rival, Indonesianya pecah, lu mending gabung aja di gue jadi menteri pertahanan gitu ya. Nanti kan lu bisa bangun political capital, gue bantu lu jadi presiden ya, kurang lebih kayak gitu ya maksudnya ya. Nah, dan sekarang jadi presiden beneran ya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat di situ tuh, gue cukup sepakat bahwa dari peristiwa-peristiwa sejarah yang penting tuh ada komunikasi. Atau gue nggak tahu ya tadi kalau misalnya ini Soekarno dengan Tan Malaka ya. Cuma kalau yang gue tahu itu kan ini
Soekarno itu kan dulu kan awalnya nggak yakin ya, nggak yakin mau menyampaikan proklamasi kemerdekaan. Nah, yang gua tahu itu kan Bung Hatta justru yang memang secara personal meyakinkan bahwa go for it right now gitu kan. Sampai akhirnya ya udah di 17 Agustus tuh akhirnya kita proklamasi kemerdekaan. Yang itu dampaknya adalah ya memang sekarang itu jadi ada dampak kemerdekaan gitu ya. Nah, atau juga di sini itu adalah yang signifikan juga di Indonesia misalnya ini ya. eh, Keyakinan bahwa memang ini ketika Soeharto itu jatuh, di waktu itu kan mau diambil keputusan untuk pemilu ulang ya gitu kan di tahun 98-99. Saat itu kan militer yang mempunyai power kuat banget berhasil pimpinannya itu diyakinkan oleh Pak Habibie sehingga Pak Habibie bisa mundur dengan tenang dan digantikan oleh Gus Dur gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan ada percakapan-percakapan yang sebenarnya itu emang udah obvious gitu kan. Maksudnya obvious tuh gini, kalau memang misalnya kita nggak bisa berempati apa yang lawan bicara itu sebenarnya pengen, ya jelas itu semua nggak akan terjadi. Bung Hatta itu bisa empati, concernnya itu adalah gini, eh concernnya itu adalah masalah timing gitu kan. Bung Hatta itu bisa meyakinkan ke Bung Karno bahwa lu mau misalnya proklamasi kemerdekaan kapanpun gak ada yang bener timingnya. Artinya yang mending sekarang kalau emang gak ada opsi timing yang benar karena Bung Karno kan concernnya timing. Habibie itu concernnya itu kan adalah ini ya bagaimana militer tuh tetap hidupnya bisa dijamin dan tetap relevan dalam negara gitu. Ya udah akhirnya kan Habibie itu memahami bahwa kita harus reformasi, namun militer tuh kan tetap pengen ada powernya tetap ada, duitnya tetap ada dan dia tuh masih punya tetap role sebagai advisory force di dalam negara gitu ya. Nah, kalau Jokowi itu kan sebenarnya kan pengen ini ya, apa ngasih tahu ke Prabowo kayak gue ngerti concern lo tuh emang pengen mempertahankan eksistensinya dia, dirinya, partainya, bisnis keluarganya gitu kan. Setelah concern itu difahami ya udah ketemu solusi. Nah, poinnya itu satu sisi itu obvious gitu loh. Maksudnya gue masih jujur masih tidak merasa ada yang nothing special di buku ini kecuali kalau memang kita ngomongin case-nya spesifik satu by satu persatu, kita framework-nya itu benar-benar diperdalam gitu kan. Nah, termasuk juga apa ya namanya yang kayak simbolisasi hewan itu tadi ya yang memang sifatnya situasional, ya kita baru bisa mengatakan bahwa ya buku ini relevan. Cuma kalau yang gue lihat sih tanpa ada buku ini pun itu kayak udah sesuatu yang terpatri di pikiran sadar manusia bahwa kalau emang kita mau rekonsiliasi, kalau kita mau dapat trust, pertama tuh honest dulu, sampaikan di depan tuh secara honest, secara jujur. Dari situ kita empati terhadap apa yang dia pengen, terus kita kasih kesempatan untuk dia tuh bisa otonomi terhadap apa yang dia pengen, dan kita adapt sisi kita gitu kan. Basically, it's just common concept gitu. Gue sih, Gus Emil, gue sih tidak ingin menafikan 30 tahun pengalaman menginterogasi penjahat yang paling jahat gitu ya. Menurut gue pasti ada sesuatu. Cuman mungkin buku ini akhirnya nadanya jadi jualan karena ditulis sangat bagus ala novel detektif, thriller gitu. Terus walaupun gue lihat masih hubungan jauh panggang dari api. Nah, tapi coba kita exercise ya. Ini gue barusan search dialognya Soekarno sama Hatta ya. Tadi kan lo sebut itu ya. Pertama Soekarno bilang kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus menunggu instruksi dari Jepang. Kalau kita bertindak sendiri akan membahayakan rakyat. Sekutu bisa menganggap kita makar. Nah, pada saat ini Bung Karno itu sebagai T-Rex, lion, mouse, atau monkey. Gue nggak tahu Bung Karnonya, yang jelas Bung Hattanya sebagai lion. Nah, ini kita lagi nanti habis itu lainnya Bung Hatta. Bung Karnonya menurut lo apa? Kita exercise ya coba. Apa kata Bung Karno-nya? Kita tidak bisa dari memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita tunggu instruksi dari Jepang. Kalau bertindak sendiri itu akan membahayakan rakyat. Sekutu bisa menganggap kita makar. Tikus. Ya itu Nah, Bung tikus Hatta sebenarnya yang paling dekat. Cuma gue nggak yakin. Ya, Tikus. berikutnya Bung Hatta ya. Tidak ada waktu lagi menunggu. Jepang sudah kalah. Ini adalah kesempatan emas bagi bangsa kita untuk merdeka. Rakyat sudah siap dan kita tidak boleh menyanyiakan momentum ini. Apa tuh? Singa.
singa. Memberikan dominasi, iya. So, ya. Nah, jadi maksudnya buku ini sebenarnya in some cases oke gitu, tapi casesnya Bung Karno dan Bung Hatta itu sama-sama sudah kenal dekat dan mereka biasa ini. Tapi gue nggak kebayang gitu, lo bayangin nih film detektif nih, penjahatnya baru ketangkep, ya masih disuspek, masuk ruang interogasi, si interogatornya itu kan sama sekali nggak ada rapor gitu loh. Lo coba pakai teknik ini gitu, udah pasti si penjahatnya ini T-Rex. Terus gue sebagai interogator mau pakai apa coba? Nah itu yang gue agak sulit Ya pakai menganalisa stone. ini. Maksudnya dari pengalaman 30 tahun itu ke menginterogasi penjahat paling jahat ke dalam hal konteks sehari-hari. Sehari-harinya oke sih gitu ya. Kita bisa misalnya contoh dari Bung Hatta dan Bung Karno, kita bisa analisa gitu. Tapi bukannya justru itu poinnya Iya, buku ini. artinya kan Apa sekali lagi gua merasa kita agak melenceng sedikit dari apa yang dibawakan sama bukunya. Yang pertama kalau misalnya disebutkan singa, T-Rex, monkey, satu lagi apa, mouse itu kan sebenarnya style yang di label stylenya, terus mensimplifikasi atau semacam usaha menyederhanakan. Kalau misalnya kita ngomong sama orang atau melihat karakter orang, coba lihat apakah dia singa, T-Rex, monkey, atau mouse. Kalau misalnya kita bisa sedikit mengidentifikasi itu, terus kita adaptasikan communication style kita supaya bisa efektif berkomunikasi sama orang itu. Nah, tadi kan gue lupa itu here itu apa, tapi yang salah satunya anatomi. Menurut gue ini nggak Autonomy. membicarakan Autonomy. bukan anatomi. Otonomi ini bukan tentang substansi dari negosiasi apa yang mau dibicarakannya, tapi otonomi ini ya kayak semacam memberikan atau memahami kalau misalnya orang itu punya kebebasan untuk berpikir atau mengambil keputusannya sendiri secara bebas gitu. Artinya dalam berkomunikasi itu kan kita dengerin apa kata orang. Terus ya terus kita harus apa sih? Itu hear ya coach. Yang gua anggap segitu. Dan kita harus jujur sama. Honesty. Jadi kalau kita empathy, autonomy. jadi kalau misalnya R-nya empathy. Kalau misalnya itu penjahat yang lu bilang itu T-Rex coach. Ya artinya kan kita tahu kalau yang T-Rex itu pasti agresif, pasti mau engage in aggressive behavior. Terus kalau kita tahu orangnya agresif, tentunya kita menghindari supaya dia screaming atau jadi kalau misalnya dia udah mulai emosi nih, kita stop dulu, kita balik besok kayak gitu. Itu yang diadapkan dengan terus kita jujur. Cara kita ngasih kejujuran sama dia tentunya berbeda dengan cara ngasih. Nah, tadi kalau hubungannya sama Bung Karno, Bung Hatta, itu justru sebenarnya ini kan bukan kasus kita menganalisis apakah mereka itu lion, ya relevan. Tapi maksud gua berhadap Bung Karno, Jokowi, Pak Harto, SBY, atau Steve Presiden Jobs, B.J. Tim Cook. Habibie. Waktu kita berurusan sama mereka, kita harus mengidentifikasi mereka itu waktu berkomunikasi sama kita itu stylenya itu seperti singa, T-Rex, ini mouse atau tikus, mouse atau monkey. Kalau kita ada kesempatan atau memang dalam posisi harus berurusan sama mereka, cara berkomunikasinya identifikasi their style dan adapt to their style. Terus apapun yang kita mau jujur sama mereka komunikasikan, itu ada mengkomunikasinya dengan pemahaman kalau mereka itu singa, T-Rex, monyet, atau tikus gitu. Termasuk itu memahami kalau semua dari orang itu, semua dari 4 itu ada level-level yang karakteristiknya berhubungan sama karakteristik penerimaan terhadap kejujuran, empati ke mereka seperti apa, terus otonomi mereka semua bisa untuk ngambil keputusan, bebas ngambil keputusan. Satu lagi apa, Cok? Reflect ya. The way we reflect conversation kalau sama singa, T-Rex. Reframe ya. Gitu. Bukan reflect ya. I mean, it's hard.
kurang, gue belum baca bukunya, tapi gue ikut waktu itu sesi breaknya. Susah sih kalau kita frame ini sebagai eh, apa namanya, analisis atas apa kejadian yang terjadi gitu. Karena building rapport itu kan dan the personal levels kan. Kita nih masing-masing punya rapport. Gua sama Bang Tovan udah nggak bisa dibilang cuman kenalnya by small talk kan. Kita udah melewati fase itu. Gua sama Emil juga tadi kartu kredit gua di cap. I mean, this is like beyond small talk, right? Sama Coach Xiao jadi beyond small talk. Building rapport itu kan itu sebetulnya kan. Is it necessary? It is necessary. Apakah gue bakal baca bukunya? Gue biasanya nggak baca buku beginian gitu. Tapi ya trying to push back, building rapport di sini itu sih. Apakah itu perlu kita building rapport? Ya perlulah. Kalau Perlu kita nggak dah, build perlu dah. rapport, Karena gini dah, betul, kalau kita masalah hubungan ya, hubungan, kedekatan, intensitas, personal, mungkin ya kayak gue sama adik-adik gue gitu ya, secara ya sama-sama dari rahim, dari lahir bareng-bareng gitu. Tapi ketika ada satu momentum kita harus melakukan keputusan dalam keluarga bersama, itu ini tak lagi kadang-kadang curcol nih beli itu. ya, ini memang agak curcol. Ini masalah intensitas, karena kan intimate, intensitas, berkomunikasi juga kan menjadi poinnya, yang seperti udah Alan tadi bilang ya. Apakah perlu? Memang perlu, gue setuju. Nah di sini kita hanya dengan rumusan yang ada dalam buku ini, kita kan menjadi bisa lebih memahami, mengassessment kondisi. Misalnya gue sama adik gue gitu ya. Apakah dia sedang menjadi T-Rex atau menjadi mouse, monkey, dan lion, itu ketika gue harus melihat kondisi persoalannya itu seperti apa gitu. Walaupun misalnya gue kebetulan di keluarga tuh kakak paling tua ya, laki-laki. Kami di keluarga Lampung itu keputusan kakak paling tua laki-laki itu biasanya menjadi keputusan yang cukup final gitu. Tetapi dalam konteks-konteks persoalan yang harus diselesaikan secara rasional, itu kebanyakannya memang gue menggunakan konsep-konsep yang seperti ini dalam buku ini. Karena menjadi T-Rex atau menjadi lion itu tidak menguntungkan juga untuk sebuah keputusan yang cukup ini pengalaman gue menjadi ya, T-Rex atau kita itu nggak disuruh jadi T-Rex, jadi lion, jadi apa sih? Kita mungkin maksudnya ini kita harus mengenali orang itu tuh gayanya singa, T-Rex apa. Terus kita cari jalan untuk supaya bisa berkomunikasi efektif sama kalau lion. Gue bacanya Kalau gini, lion kan, kalau gue membacanya begini, justru walaupun kita sudah kenal lama dari kecil, kita bisa menjadi T-Rex, lion, atau dengan adik sendiri ya, adik kandung sendiri gitu yang sama-sama besar, kita bisa menjadi T-Rex, lion, monkey, atau mouse itu melihat dari kondisi ketika itu, momentum saat itu saja gitu, dengan persoalan saat itu saja. Semua orang bisa jadi lion, T-Rex, monkey, sama mouse dalam momentum yang berbeda-beda, ataupun dalam sebuah percakapan dengan persoalan yang sama, misalnya berbagi warisan atau memutuskan mau bisnis bareng gitu ya. Dengan adik sendiri pun kita bisa berubah itu dalam satu momentum. Mungkin bisa menjadi keempat-empatnya sekaligus dalam perbincangan 1 jam saja gitu. Negosiasi. Ya, itu kita di kan juga chapter pertama di story yang pertama tuh kan terlihat ya, Emily yang tadinya dia lion gitu karena dia officer perempuan yang ngawal satu-satunya officer perempuan ngawal 4 penjahat mau dipindahin dari sel yang di atas ke yang bawah gitu. Nah di lift itu dia ini lion gitu. Tapi ketika pas mau keluar, yang lain semua keluar tanpa cincong gitu. Satu nih yang paling gede, yang paling jahat itu pas ya, ayo keluar. Ngapain lo perempuan nyuruh gua? Lo aja keluar duluan. Digituin. Nah, itu kasih itu jadi T-Rex. Nah, di chapter 1 itu kan gambarin perubahan dinamika itu gitu. Ya. Nah, pas digituin, ngapain lo perempuan nyuruh gua, lo aja duluan. Terus itu mikir dia bilang, "Lah, ini prosedurnya gua harus keluar paling akhir.
sebagai officer gitu. Nah, kalau dikonfront juga secara T-Rex gitu, akhirnya dia milih kalau nggak salah ada dibahas sama KDP itu dia milih jadi mouse apa jadi monkey gitu ya. Atau jadi mouse dulu deh main gitu supaya ini egonya lepas kali ya gitu. Terus habis itu perlahan dia naik jadi monkey sambil nurunin ego yang ini gitu. Nah, itu betapa dinamisnya sebuah pembicaraan ketika kita bisa mengenali situasi. Nah, di situ menarik banget buku ini. Apa namanya? Ya, cuman ini bisa dipakai, iya bisa dipakai. Apalagi Bu Lita waktu itu juga ternyata seneng banget dengan pola ini gitu ya. Dan juga ada cerita tentang bagaimana eh, menghadapi orang tua murid. Menurut Bu Lita ini cukup relevan gitu. Orang tua murid datang langsung kayak T-Rex gitu ya. Terus gimana guru gitu kalau dilawan T-Rex juga, tapi nggak bisa dilawan apa dihadapi jadi mouse gitu, harus bisa pindah-pindah. Nah, kira-kira gitu ininya. Ini sangat dinamikanya menarik gitu. Yang sekali lagi nggak gue kebayang sama gue gitu adalah eh yaitu dari mana eh, pengalaman 30 tahun menginterogasi penjahat paling jahat jadi hal seperti ini gitu. Yang biasa banget, yang orang bilang stating the obvious gitu. Apalagi judul bukunya sebenarnya agak bombastis. Revolutionizing. Ada kata merevolusi relationship through communications and connections. Bombastis kan jadinya. Gacor. Well, Gus Emil ada yang mau di ini nggak dulu? Ya, jadi gini ya. Tadi disconnect. Kalau dari gue, ya ini masuk kan, ya udah ya. Gue lagi-lagi ya ingin membalance buku ini. Jadi sejak awal tuh selalu ngambil catatan-catatan yang memang kira-kira bisa nembak angle yang nggak pernah ada di bukunya gitu ya. Jadi gini ya, tadi kan kita bilang Soekarno dan Hatta tuh salah satu pembicaraan yang paling pentingnya itu ketika memang Bung Karno itu masih ragu dengan timing menyampaikan proklamasi. Namun pada saat kita analisis juga gitu kan, di situ Bung Hatta pun menjadi lion dengan cara kalau nggak sekarang kapan lagi, nggak pernah akan ada timing yang tepat. Apalagi sekarang tuh justru malah Jepang tuh ya lagi kalah gitu kan. Oke, jadi Indonesia merdeka setelah itu. Nah, cuma kalau misalkan kita mundur ke 24 tahun sebelumnya, saat Bung Karno dan Bung Hatta itu bertemu di Bandung sebagai student activist gitu ya. Itu kan akhirnya kan mereka tuh mulai jadinya ini ya, nantinya mereka itu jadi eh, membuat pergerakan bersama yang nantinya memerdekakan Indonesia gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah gini ya, eh apa iya ketika kedua orang ini pertama bertemu itu langsung nge-share visi mereka tentang independence gitu. Apa nggak ngomongin cewek dulu gitu loh maksud gue ya. Maksud gue pengen lempar ke forum ya. Masuk Maksud gue kayak mereka gimana? ngobrolin cewek, Lu baru tapi ketemu mungkin nggak sama orang. diobrolin dalam sejarah. Iya, itu Kronikal bukan sejarah maksud tidak gue membutuhkan gini. romantisme itu. Kronikal Iya, karena sejarah kalau kita misalnya kita membutuhkan mau ngomong, kepahlawanan dan kekuatan. iya gitu maksud gue gini, apa namanya, nggak logis aja gitu. Karena gue yakin setiap zaman itu dinamika orang tuh sama gitu. Orang pas baru ketemu itu nggak mungkin gue ngomongin visi kayak gini gitu. Kayak ini aja lah, apa namanya, pas kalau apa kita pertama ketemu apa gimana gitu kan, selalu yang dia berat, nah ya lu tinggal di mana gitu kan, oh ya lu apa namanya sekolah gimana dulu, oh ya lu kerja di sini ya, iya bla 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 bla. Baru setelah itu kan justru ya proses-proses itu kan kita ngomongin kan, honestly gue punya visi nih untuk menggulingkan kapitalisme gitu kan misalnya gitu ya. Ya, itu kan nggak mungkin di pertemuan pertama ya, orang gila kan yang dari awal udah ngomong kayak kayak gitu gitu. Ya itu kan Momennya building apa tadi rapport Nel? dulu. Ah,
Enggak, tadi Ketemu gue udah Momen-momennya apa bilang tadi? pertama, tadi kan kita pertemuan pertama Bung Alpik Hatta sama Bung Karno. pertemuan pertama Bung Karno dan Bung Hatta tahun 1921 di Bandung pada saat yang memang mereka sebagai aktivis student aktivis mereka itu bertemu gitu kan dan berkumpul di sana. Nah, itu apa namanya gue masih pikir itu bahkan nih 7 tahun sebelum Sumpah Pemuda sih. Dan gue tuh di situ kepikiran kayak masa iya mereka nggak ngomongin cewek, masa iya mereka ngomongin Indonesia merdeka, kan kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi gini Gus Emil, di momentum tahun Iya. belasan 20-an itu rata-rata aktivis itu ketemu lintas ini ya, lintas kesukuan ya. Yang Java, yang Sumatera dan lain-lain itu mereka di forum langsung berbicara persoalan-persoalan politik ideologis di forum kenalannya. Hajar-hajaran dulu. Udah itu kenal baru ngomongin cewek gitu. Karena momentum itu kan revolusi Spanyol belasan tahun 19 berapa itu? 1917 revolusi Spanyol. Setelah Perang Dunia I kan? Gue lupa tuh antara tahun segitu. Jadi memang hype-nya lagi hype ngomongin tentang ideologi dan revolusi Spanyol kan kita bicaranya pertarungannya kan kiri versus kiri, kanan versus kanan, kanan versus kiri gitu. Lebih Ya, edan lagi gitu daripada revolusi iya. Rusia atau Gue Prancis. ketemu Bang Tovan pertama kali ngomong sosiologi di kafe apa tuh Mil? Iya di Pati Bogor Bandung. nih. Gara-gara Ya, bahasannya Tami nih. ya Mbak Tami. membuli kami Digitalisasi pedesaan. digitalisasi pedesaan. Mungkin Nah, gitu. Kocak sih memang. Gus, lo Ya. sama gue pertama kali ketemu kita ngobrolin apa, Gus? Brit lah pasti. Iya, itu kan dulu pas di PAU lu dari nyetir dari Jakarta ke Bandung pengen lihat sindikat kumpulnya kayak gimana kan di auditorium gedung PAU-nya, terus ya pulang lagi langsung habis itu. Yang diobrolin waktu itu apa ya lebih kayak itu mega presentasi apaan gitu. Oh lagi ini menarik juga nih anak gitu udah gitu obrolannya. Oh iya, ya gue baru ingat. Iya, itu artinya kan apa ya? Maksud gue cukup yakin Bung Karno dan Bung Hatta pada saat pertama ketemu tuh ngomongin cewek cakep di Bandung sih gitu. Maksudnya nggak mungkin mereka ngomongin kemerdekaan sih. Maksudnya kayak waktu ya gue kayak kalau misalnya gue pikir secara logis lagi, kayaknya nggak logis juga ya kalau proses Anasti itu di awal gue punya visi independence dari kolonialisme. Ini nggak mungkin gitu, nggak masuk gitu. Maksudnya Gini lo Gus, ada cewek cakep gue di Bandung gue lagi nyari istri nih gitu kan. kata senior Iya. gua di psikologi Unpad ya. Kalau laki-laki ketemu laki-laki itu Heeh. biasanya nunjuk taring tuh. Tapi setelah tahu siapa yang alfa, siapa yang beta, lalu berteman. Nah, beda dengan perempuan gitu. Ketika bertemu itu saling ramah, tapi ketika sudah tahu sama tahu menjadi pesaing dalam selimut gitu. Iya, Saing makanya dalam ada istilahnya selimut. Queen Bee kan gitu ya. Apa namanya? Ya, Gue juga baru tahu tuh abis diajarin istri gue apa series Gossip Girl gitu. Oh ya ternyata emang cewek gitu ya di depan tuh ramah, cuma di dalam tuh musuh dalam selimut gitu. Beda sama cowok gitu. Jadi kayaknya lu lebih awal tajam ketemu tuh dari gue begini. di sini, lu lebih tajam dari gue di sini gitu ya kan. Gue lebih tajam di Hmm. sini, lu lebih tajam di sini gitu ya udahlah. Kita saling memanfaatkan lah gitu ya. Nah, Bisa kayak gitu kan. jadi Ya ini bukan apa berarti Wolfpack kita podcast. jadi serigala. Iya. Anyway buat yang nonton ini podcast tidak berniat misoginis ya gitu. Nanti kita dituduh lagi. Kalau berbau misogini salahkan teman gua yang psikolog itu. Siapa Karena itu? gua mengutip dari dia. Ya, kita cuma mengutip ya. Tapi kalau gua take isu sama ini sebenarnya kalau gua ingin ingat di after party atau di event breaknya, yang gua bilang stating the obvious itu bukan the entire book sih. Karena kalau nggak salah waktu itu ada yang kasih practical advice atau ada practical advice yang dimasukin di presentasinya adalah gua nggak tahu di bagian mana tapi seperti seakan-akan penting itu kalau berkomunikasi itu harus make eye contact gitu. Terus apa namanya kalau misalnya sesudah make eye contact itu harus mendengarkan secara aktif gitu, listen actively. Apalagi ya kalau terus ada ini nih yang mimik itu mirroring itu
Ya, kalau misalnya itu sampai berpanjang-panjang dibahas ya, itu yang menurut gua stating the obvious, overcomplicate simple things yang menurut gua ya semua orang yang pernah atau yang either belajar sebelumnya atau belajar karena accident dalam konteks bisnis, dalam konteks pekerjaan, pasti ujung-ujungnya terpaksa harus eh, adaptasi sama the only way for you to be able to respond properly is to listen actively, right? Terus kalau nggak bikin eye contact sama orang pas ngomong, ya orang merasa kita nggak akan respect. Kita sendiri lama-lama juga by apakah evolusi perilaku akan menyadari kalau nggak kita ada eye contact sama orang, orang ya nggak akan dengerin kita gitu. Itu Gue sih mau yang nanya nih, waktu itu. Hmm. gue mau nanya, active listening menurut Uda Alan, Gus Emil, sama Bang Tovan itu apa sih? Mendengarkan secara aktif, Ngapain? mendengarkan Ah, Ya benar-benar. lo lagi dengar, lagi ngomong, gue nulis-nulis kan gue aktif tuh. Atau lo lagi ngomong, gue balas WhatsApp, gue aktif tuh. Kalau misalnya jawaban yang lu expect tuh pas dengar tuh respon dengan, oh ya, terus gimana, nggak harus begitu juga sih menurut gua. Tapi ya mendengarkan tuh bukan dalam konteks mempersiapkan jawaban, tapi mendengar tuh memang dalam pengen memahami itu core message atau core belief orang itu yang nyampein itu seperti apa gitu. Kadang-kadang bisa kita selingi dengan bikin konfirmasi atau afirmasi gitu. Oh bener nih, oh gitu. Terus ngulang pakai repetisi yang tadi itu, tapi itu kan nggak bisa diulang terus-menerus gitu. Kalau diulang terus-menerus kan jadinya agak sedikit dibuat-buat ya. Everybody has his own style untuk mendengarkan secara aktif pastinya ya. Tapi yang pasti Ya, dengerin itu for the sake of dengerin gitu. Bukan for the sake untuk mempersiapkan jawaban. ya itu juga aktif. Well, ada bedanya sih menurut gua. Kalau mempersiapkan jawaban itu kita nggak benar-benar open minded sama apa yang orang Nah, kalau bilang kalau sama di kita. kalau di kajian kayak Gus Emil dulu deh, sama Bang Tovan, di sosiologi tuh active listening tuh apa sih? Kan lo penelitian ya, Bang Tovan, kan pasti juga diajarin active listening. Ya, kalau seorang peneliti menangkap informasi sebanyak mungkin ya. Jadi active listening itu tidak hanya menangkap, merekam seakan-akan kita ini mesin perekam, tetapi bagaimana caranya gestur tubuh kita itu cukup cukup concern, cukup tertarik dengan informasi yang diberikan atau dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh si lawan bicara yang kita ini. Dengan kita cukup tertarik, mereka akan terus terpancing untuk terus bicara gitu. Kalau ya, kita Terus jadi tidak kalau memang melakukan ini gestur itu, ya justru sebaliknya, lawan bicara juga akan males kan? Itu ya rugi kita juga sebagai peneliti. gimana Oh ini Gus? sama sih, seorang peneliti sama seperti seorang jurnalis ya, investigator. Hmm. Dia sebisa mungkin menjadi aktif, listener itu memang ya gimana caranya supaya lawan bicara yang banyak ngomong. Be really curious, no judgment whatsoever. Itu kan? Oh jangan, jangan. Eh, Dalam penelitian itu justru biasnya jadi tinggi kan? eh. Terakhir Gus, coba Gus. ya kalau kalau ditanya ke gue active listening sama listening aja ya listening. Active listening itu listening sambil secara occasional memberikan feedback sih. Jadi supaya apa ya pembicaraan itu jadinya lebih tektokan. Nah, kalau di kajian komunikasi itu active listening itu bukan sekedar menggunakan indera pendengaran saja gitu, tapi juga mengamati apa yang sedang dibicarakan ya. Eh, Ketika membicarakan sesuatu ada nggak perubahan nada, dia jadi sedih, jadi naik, jadi tersinggung gitu. Nah, itu adalah sisi lain di samping yang standar adalah ketika active listening itu memberikan respon positif supaya orang mau terus ngomong. Di luar itu sebenarnya active listening juga bagaimana mengamati apa yang tersirat dari komunikasi tersebut. Kalau di penelitian kan itu juga mesti diperhatikan jadi catatan, tapi tidak diterjemahkan apapun dulu, gitu kan? Ya. Ya,
apa namanya, ini kalau dokumenter ya, kalau gue dulu pernah belajar pembuatan film dokumenter, itu kalau menginterview seseorang untuk dokumenter itu pernah 1 jam pertama dinyalain aja suruh ngomong depan kamera, kameranya dinyalain tapi ngomongnya suruh ngalor ngidul lagi. Nah begitu udah dia capek sama bikin logika bahwa biasanya di awal-awal tuh kalau kalau interview dokumenter orang pengen nunjukin gue bagus, gue hebat dan lain-lain gitu. Dia begitu udah capek dengan logika itu baru mulai pertanyaan. Karena setelah itu biasanya baru keluar yang sebenarnya. Itu kan apa namanya bagian dari teknik-teknik berkomunikasi juga ya. Kebetulan khususnya dalam pembuatan film dokumentasi misalnya, dokumenter misalnya. Itu. Ya, Atau persis. kalau Tapi kalau balik ini gua tadi itu kenapa gua bilang itu kan sebenarnya menurut gua itu bagian dari kayak semacam evolusi perilaku yang harus dikerjakan kalau memang atau akan terabsorb sendiri kalau memang kita eksis atau memang berada di sisi situ gitu. Kalau misalnya kita awalnya misalnya lulus kuliah nggak punya eh, skill untuk active listening, nggak punya kemampuan untuk make eye contact kalau berkomunikasi, nggak punya kemampuan untuk match apa namanya nada bicara dari lawan bicara kita, kan tergerus sendiri kan, termakan sendiri sama keadaan menurut gua kan. Kalau misalnya kita mencobakan teknik-teknik itu ke banyak orang, lama-lama kan kita sendiri disadari apa nggak disadari, ya mestinya menyerap juga ilmu-ilmu itu. Tapi ya mungkin benar juga kalau diajarin sehingga semua orang menyadari kalau kekurangan soft skill dia itu bersumber dari sana sih. itu poin gue kenapa gue nanyain masalah active listening gitu, karena pemahaman orang tentang active listening biasanya terbatas gitu. Oh iya ya, oke, oh gitu ya. Tapi sebenarnya active listening yang diajarkan dalam kajian komunikasi seperti hal ini salah satunya adalah sebenarnya juga berusaha menangkap yang tersirat dari Ya, pembicaraan. Nah, pasti. dia coba memetakan itu dengan, kalau balik ke buku ini adalah ini loh, kalau orang gayanya kayak gini tuh dia sedang berperan sebagai T-Rex. Kalau dia gayanya kayak gini dia sedang berperan sebagai mouse. Ada apa? Kenapa dia berperan sebagai mouse? Gitu. Kenapa dia berperan sebagai T-Rex? Dicari latar belakangnya empati, dengan berempati atau reframing orang ini gitu misalnya. Sehingga akhirnya keluar apa yang sebenarnya. Oh ini toh gitu. Gimana coach? Nggak nangkep gua. Oke. eh jadi gini ya, apa namanya, karena tadi pemahaman orang tentang active listening tuh ya sederhana lah. Semua orang bisa bilang active listening itu kayak oke, iya, gitu. Pas ini mesti maju gitu. Kalau orang lagi ngomong lo lagi menginterview orang untuk penelitian, lo ngomongnya begini gitu, gaya mendengarkan begini, orang mungkin lama-lama males gitu. Nah itu standar gitu. Tapi sebenarnya di kajian komunikasi itu active listening juga memperhatikan misalnya gaya bicaranya gitu. Nah, dalam konteks buku ini misalnya adalah ketika seseorang misalnya teridentifikasi gayanya gini-gini, oh itu gayanya T-Rex. Kenapa dia saat ini berperilaku sebagai T-Rex? Gitu. Apa yang sedang dia lindungi, dia tutupi misalnya, atau tiba-tiba kayak kasus Emil, tiba-tiba dia jadi mouse gitu. Ada situasi yang membuat dia ngerasa terancam. Apa yang membuat dia merasa terancam Coach, misalnya? active listening tuh mau orang gaya komunikasi seperti lion, komunikasi seperti monkey, seperti T-Rex sama mouse, kita tetap kalau mau berkomunikasi harus actively listening to what and how they are, right? So nggak Yang ada tersirat bedanya gitu, kan? yang tersiratnya Iya, adalah kenapa dia jadi lion gitu loh? Kenapa dia bertindak sebagai lion dalam komunikasi sama gue, Eh, sama sejak ada sebentar Min. Gue kadang-kadang tuh kalau di rumah
gue bisa notice tuh. Kadang-kadang gue nggak bisa, I cannot help it, tapi kadang-kadang gue keluar juga. Nah, gue umur 10 tahun. Most of the times, kalau gue berkomunikasi sama dia, gue ngerasa apa yang dia sampaikan tuh, gue udah tahu gitu. I have all of them figured out already. Dan kadang-kadang lama-lama gue sadari itu outputnya atau interaksi jadi agak kurang sesuai sama apa yang gue pengen gitu. Susah banget gue untuk stay really curious sama apa yang dia mau sampaikan. Karena dia kan next 10 tahun. Gue merasa apapun yang dihadapi di sekolah tuh, I mean, I've been there, I've done all of that, and that's it. But actually it's not true. Ada hal keunikan sama apa yang dia alami hari-harinya di sekolah, dan mengerem judgmental tendensi judgmental itu susah banget. Itu sama anak gue ya, sama orang lain, sama orang bawahan di kantor segala macam, itu juga ada gitu. Biarpun kadang-kadang itu gue kerjakan untuk nge-cut supaya lebih efisien waktu untuk berkomunikasi ya. Tapi menurut gue active listening itu untuk menyederhanakan sebenarnya itu aja sih. Gimana caranya supaya memang benar-benar memahami, menangkap apa kata orang, curious, dan jauh-jauh dari judgment atau merasa kita been there, done that, I figured everything out, and that's. Nah, gue sama anak gue terasa itu kadang-kadang ada beda polanya kalau gue simpulkan sendiri. Nah, di buku ini sebenarnya active listening itu disamakan dengan sonar. Ya. Exactly. Simple reflections on the one hand, no arguing, affirmations, refrain. Gue secara anak teknik geofisika kan belajar gelombang. Gue pikir sonar itu yang sonar mendengarkan ini. Anyway. Ya, jadi misalnya kalau kasus tadi sama anak lo ya, simple reflections-nya apa? Simple reflection ya gue harus curious aja gitu, nggak boleh di tengah jalan merasa I've been there, I've done all of that. Nggak bisa begitu gitu. Nah, sebenarnya simple reflections di sini sebenarnya mirip sama mirroring. Ya itu building rapport juga kan. Gimana Mil? Sorry tadi gue keinget contoh gue dikomplain anak gue karena dia bilang papi so tahu sih gitu. Ya enggak. Maksud gue gini ya, buku-buku ya, maksudnya gue baru sadar nih setelah tadi dengerin diskusi lo pada ya. Jadi buku komunikasi itu ada yang memang sifatnya itu bisa dipakai untuk forward application, ada yang memang sifatnya itu untuk retro evaluation gitu. Jadi maksudnya forward itu jadi kayak dengan menggunakan ini maka ini outcome-nya ke sini. Nah, sedangkan buku ini tuh jelas-jelas ya kalau gue lihat itu contohnya kayak yang ini. Contohnya itu kayak misalnya kita kayak never split the difference, itu contohnya adalah kita memang bisa expect outcome-nya karena memang itu sudah dibuktikan secara praktikal gitu kan, dan memang udah cukup proven juga bahwa ya metodologinya itu memang akan menghasilkan outcome yang kira-kira begini. Nah, sedangkan kalau ketika gue lihat buku ini tuh justru sebenarnya adalah menceritakan retro, jadinya buku ini tuh bisa dipakai untuk membedah trust yang sudah dibentuk. Karena gue ngelihat baru sadar gini, tadi salah nih gue pakai contohnya Steve Jobs sama Tim Cook ya, lebih pas tuh sama Steve Jobs sama Steve Wozniak. Kan buku ini tuh, halo? Lagi ya? Halo? Ya, lanjut. Halo? Wozniak. Nah, karena ya Steve Jobs dan Wozniak gitu. Karena buku ini tuh paling pas tuh melihat adalah kan outcome dari buku ini justru sebenarnya kan udah dilihat. Rapport itu adalah to build trust. Artinya kan yang kita lihat adalah the end. Maksudnya the end game dari buku ini adalah terciptanya trust gitu kan. Nah, oke, kita lihat kapan sih sebenarnya ya Steve Jobs dan Steve Wozniak itu mereka tuh saat bertemu, entah yang pertama kali atau entah yang kesekian kali gitu ya, mereka itu tercipta trust. Itu kan sebenarnya adalah mereka tuh tercipta trust ketika Steve Jobs itu main ke rumahnya Wozniak, artinya udah pernah kenal sebelumnya kan. Terus si Wozniak itu nunjukin komputer buatannya dia. Terus Steve Jobs bilang, this is fucking potential gitu ya. Let's create Apple gitu. Kurang lebih kan saat itu gitu ya. Jadi, nah, cuma
prosesnya itu kan proses honesty Hea-nya itu kan mereka tuh udah cukup berkali-kali, udah cukup mengenal cukup lama juga bahwa mereka itu saling terbuka dan saling share kalau mereka itu cinta mati sama teknologi gitu kan. Terus dari situ mereka tuh juga punya empati kan kalau kita lihat ya. Wozniak sadar dia itu goblok kalau dalam hal bisnis jualan memahami customer gitu kan. Sedangkan Steve Jobs itu kuat banget dan Steve Jobs tuh memahami juga gitu kan di sisi satunya. Nah, dari situ kan ada otonomi juga kayak udah pokoknya urusan market lu yang otonom ngurusin, urusan yang komputer gue yang ngurusin gitu kan. Dan mereka juga mencoba adjusting to business need juga ya along the way bikin Apple cuma the exact moment trust-nya ini tercipta itu tuh adalah ketika mereka itu setelah berkali-kali mereka saling sharing kecintaan atas teknologi ditunjukin komputer real yang udah jadi dibuat gimana menurut lo? Oke, let's create Apple gitu kan. Satu itu. Nah, kalau misalnya contohnya juga kayak Soekarno dan Bung Hatta, gue cukup yakin mereka itu adalah pasti dari ngobrolin cewek Bandung dulu gitu kan. Terus habis itu mereka mulai ngomongin konsep-konsep mengenai kemerdekaan dan lain-lain. Mereka juga udah mulai saling sadar gitu kan. Mereka itu Menurut gua bukan. Menurut gua gimana? mereka karena pembaca buku yang berat, mereka bahas buku-buku Nietzsche, apalagi ya, Bisa, pokoknya bisa. Schopenhauer. Jadi mereka pas ketemu pasti bahas Leviathan atau itu sih Karl Marx. Ya. Kan mereka Nah, terus sama-sama dari membaca buku masif. Nah, cuman dari situ kan mereka tuh akan mulai mereka tuh akhirnya mulai respect kekuatan satu sama lain gitu kan. Jadi, strength-nya Soekarno itu di mass mobilization, strength-nya Bung Hatta itu adalah di diplomasi gitu kan. Setelah mereka bisa bermain dengan peran terbaiknya masing-masing, akhirnya mereka bisa tuh ngeblend aktivisme mereka dengan diplomasi yang ujungnya adalah ayo kita bikin pergerakan untuk merdekakan Indonesia. Walaupun mungkin baru dicapai setelah 17 tahun ya pasca Sumpah Pemuda ya. Coba maksudnya kan ini ya honesty itu kan gitu. Sama gini, kalau misalnya dilihat juga kan eh sebenarnya kan eh Habibie dan Soeharto. Soeharto itu pertama kali nemuin Habibie kalau yang kita lihat di sejarah itu kan justru pada saat Habibie itu belum masuk SMA. Oh, ini anak pinter ya gitu-gitu Betul. kan ya udah bla 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 sampai dia masuk kuliah. Justru kan sebenarnya benar-benar trust itu terbentuk puluhan tahun setelahnya di mana kayak Habib bilang setelah belajar di Jerman aerospace Indonesia ini harus jadi industri dan akan jadi tulang punggung untuk ketahanan bangsa kita gitu kan. Nah, dari situ oh iya ternyata oke nih anak gitu ya, anak yang dulu gue temuin pas masih bocah remaja, tadi udah punya visi seperti ini gitu. Nah, ya udah akhirnya impact-nya adalah oke, lu jadi Menristek, ayo kita bangun IPTN gitu kan. Gitu. Jadi gue merasa buku ini tuh tidak bisa dipakai untuk pendekatan forward forward oriented gitu. Buku ini bisa dipakai untuk retrospective evaluation sebenarnya gitu. Dan Ya mungkin apa ya gunanya kita bisa ngasih retrospektif kita kalau kita nggak belajar dari situ untuk masa depan, Mil. ya enggak juga kalau misalnya kayak gitu kan memang sifat pengetahuan itu kan ada yang emang bisa kita pakai. Nah, yang bisa kita pakai untuk di masa depan tuh jadinya tidak berbasis outcome karena kita tahu trust itu akan terbentuk. Bentuknya seperti apa kan kita tidak tahu ya. Cuma proses untuk mencapai trust itu kan kita ada honesty dulu, ada empati dulu, autonomy dulu, dan adaptability dulu. Jadi buku ini tuh kayak semacam ngasih kayak oh nanti Nakal tuh ke bareng depannya itu dulu. ya ada yang kayak gitunya makanya jadi kan kayak buku itu kayak ngasih tahu gitu lo akan mati dulu habis mati alam barzah dulu nanti padang mahsyar dulu baru masuk surga lu gitu kan maksudnya kan kayak gitu gitu kan ini kayak bertahap juga maksudnya itu kayak rambu-rambu yang ngasih ntar ke di depan tuh ada apa namun bukan kayak nunjukin kalau lu ikutin ini pasti berhasil gitu gitu enggak juga gitu beda kalau sama Chris Voss ya kalau gue lihat diikutin ya emang belum tentu berhasil juga namun itu kayak apa ya buku itu kayak memberikan materi yang kayak something that can be followed practically. Kalau buku ini kan lebih kayak nggak memberikan itu dan lebih kayak mengevaluate dari kasus-kasus trust itu terbentuk prosesnya seperti ini loh gitu. Jadi kalau emang lu juga nantinya kan ingin membangun trust gitu kan, ya ya ini the four ways to read people ini gitu. Kalau kita lihat nih Gus, kalau kita lihat ini ya, bab konklusi, bab akhir, Rapo Revolution, ini memang mereka berdua refleksi diri bahwa kita manusia ini sedang memasuki abad atau zaman konflik, di mana masyarakat terlihat terpecah-pecah gitu, berbasis
pandangan politiknya berbasis agama, ras, sexuality, dan divisi-divisi lainnya gitu. Yang sifatnya akhirnya kok manusia kayak balik lagi gitu ya, kayak jadi cultural tribalism gitu. Ya tribalisme kan memang jadi naturnya manusia ya, suka berkonflik, suka memiliki identitas yang dikeraskan eh, menjadi pelabelan-pelabelan gitu. Yang sifatnya hitam putih, saya dan mereka. Artinya memang seperti yang lu bilang tadi, Gus, atau yang lu bilang juga tuh apa eh udah lalu. Kalau gue sih juga melihat bahwa kondisi yang digambarkan oleh mereka berdua, si penulis buku ini, adalah kondisi refleksional bahwa ini ada sesuatu yang terjadi, krisis sosial yang luar biasa mereka lihat ini harus diselamatkan gitu. Mereka menggunakan cara-cara yang sangat metodologis tapi tidak harga mati untuk kita harus ikut betul-betul rumusan tersebut. Dia hanya mengkasih contoh dengan pengalaman mereka 30 tahun gitu. Dan ini jelas ya bahwa mereka tidak menggurui kita walaupun menggunakan banyak rumusan, tetapi dia mencoba di bab pertama dan bab akhir, ini kan paling gampang begitu gua membacanya ya. Di bab pertama dan bab konklusi bahwa ini ada kondisi-kondisi kebangsaan yang universal, bukan masalah di Amerika saja tapi dunia, bahwa kita semakin mudah untuk terpecah belah. Karena di bab 1 juga direfleksikan kondisi di media sosial seperti apa manusia-manusia itu sekarang. Begitu. Why? Oke, Oke. nah jadi berhubung buku ini memang sebenarnya gue jadi ngerasa make sense sih kalau buku ini memang dipakai untuk retrospective evaluation ya. Emang cara paling terbaik ya. Mungkin kalau kita emang mau nggak tahu apa karena kita bikin podcast lagi aja kali ya tentang ini atau buku ini dibahas lagi. Oh, Artinya kalau kan cara emang bisa terbaik menurut gua ada yang lain. gimana tuh? Sama pada tahu. Nakal bareng susah. Itu building Ya rapportnya itu kan lebih cepet. Terus ya sebentar belum itu selesai. honesty sih. Sebenarnya susah-susah bareng kayak ospek gitu kan. Zaman gua tuh ada mungkin zamannya Bro Guseno udah nggak ada ospek ya. Tapi kalau gua sama teman-teman seangkatan gua di kampus ya sampai sekarang itu ya entah brotherhood, entah apa namanya. Tapi there is a strong bond yang mungkin sama dengan efek dari itu yang diminta adakan sama bukunya. Itu susah bareng kan, tengah malam, dingin-dingin di Ranca Upas atau di mana gitu, di Bandung, jam 2 pagi dibangunin sama Senior. trompet gede banget di deket kuping, terus disuruh minum Brotowali sama-sama. Akhirnya dulu masih ada di sedikit-sedikit main tangan kan. Eh, ya udah ada brotherhood yang terbentuk gara-gara merana bareng. Tapi nakal bareng tuh lebih sakti daripada itu. Iya, karena itu benar-benar momen di mana Anas itu benar-benar 100% dibuka gitu kan. Iya. Well, cuma balik lagi ya, harusnya kalau kita mau kalau kita mau Itu kayak harus gua ambil sensor itu ya. Nih, ya Harus ya paling apa? gampang lah itu. Nggak Cuma apa-apa. Nggak, mungkin maksudnya kayak itu kita agak common sense kan, bro. eh, Udalan itu common sense lah. Orang kalau nakal bareng saling protect. Coba kajian sosiologisnya gimana, Bang Tovan? Nggak tahu. Gue sering menghadapi persoalan itu di organisasi, di kampus, nakal bareng. Nggak tahu, gue nggak sempat mengkaji secara sosiologis soalnya. Soalnya lagi asik nakal bareng kan. Gimana? ya jadi mungkin The makanya most effective way to build rapport. ya makanya nggak pernah tertulis di sejarah atau buku-buku ya termasuk buku ini sih. Iya. Kalau gitu Siapa sih, tahu Mil, siapa tahu itu apa namanya orang-orang zaman dulu tuh yang gue pernah dengar cerita nggak sih yang di fotonya ada Einstein, ada Marie Curie, ada beberapa ilmuwan-ilmuwan di Eropa Iya. itu yang ada satu periode di mana banyak banget penemuan besar, banyak banget penerima Nobel itu dari grup
yang hidupnya di geographical area yang kecil, terus jarak umurnya dikit. We never Ya, know. jadi buku Traport ini kalau gue lihat ya mungkin pengarangnya sendiri salah ini kali ya, apa ya, salah membawa narasinya ya. Maksudnya harusnya di Enggak bawah lah. adalah enggak bukan Mil. salah dibawa narasi karena itu udah bestseller juga. Oke, gue koreksi ya karena itu udah bestseller juga. Cuma Jadi maksudnya bukan salah narasi. Mereka punya keresahan yang cukup kritis terhadap komunikasi dan persoalan bangsa gitu ya. Makanya kohesi sosial dan social health itu jadi highlight itu di bab pertama. Tetapi mereka iya, punya pengalaman hanya di sini gitu, di persoalan-persoalan membaca perilaku manusia-manusia ekstrim dan persoalan komunikasinya gitu. Jadi iya inilah yang cuma modal mereka untuk oke, benar-benar gue nggak memungkiri buku ini bukan salah narasi, sorry. Namun salah metode penyusunan atau metode penyampaian gitu. Karena ketika dilihat kan apa ya, outcome yang ingin diajarkan ke kita semua kan adalah bagaimana trust itu kan bisa terbentuk kan. Maksudnya kalau gue sih ngelihatnya mungkin ya buku ini akan jauh lebih baik ketika memang itu disampaikan dengan cara coba deh dibedah dong. Misalnya bab 1. Misalnya contoh nih ya, ini mungkin bukan kriminal ya, cuma kalau misalnya pakai itu bab 1 gitu. Judulnya adalah misalnya saat Soekarno dan Hatta percaya bahwa Indonesia bisa independen. Bab 2, saat dimana Steve Jobs bermain ke rumah Wozniak melihat komputernya gitu kan. Atau misalnya apa namanya saat Howard Schultz dalam kurung Starbucks pertama kali mengunjungi Milan gitu kan. Saat itu dia percaya bahwa kopi itu ya beyond the beans gitu kan waktu itu ya. Ya kayak gitu lah, maksudnya apa ya. Jadi mungkin lebih pas dibedah dengan atau kalau misalnya contoh personal dia saat penjahat ini mau membuka diri untuk nyampein informasi ini ke saya gitu kan, atau misalnya saat apa gitu. Jadi kayak apa ya, jadi when bla 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 terus dijelasin tuh proses honesty-nya, proses empatinya, proses otonominya, proses adaptability-nya, dan juga bagaimana permainan dari 4 situational animal tadi gitu ya saat menjadi lion, T-Rex, monkey, or mouse gitu ya. Kayaknya kalau memang buku ini bisa diberikan kritik walaupun sudah bestseller gitu, buku ini masih kan boleh ya bestseller diberikan kritik juga ya gitu kan. Presiden aja diberikan Boleh. kritik itu boleh itu ya, apalagi buku bestseller doang gitu ya. Jadi Ya, setuju. buku buku bestseller ini harusnya memang diberikan kritik adalah harusnya bab per babnya itu adalah when bla 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 gitu, dijelasin berdasarkan framework honesty, empathy, autonomy, adaptability, dan contoh animal apa situational animalnya itu gitu. Makanya kalau menurut gue buku itu akan jauh lebih fenomenal penjualannya sih daripada dengan cara yang seperti ini ya. Yang karena buku ini kan adalah di end game-nya itu adalah tercipta trust. Maka ketika trust itu sudah tercipta, ya udah selesai gitu loh, maksudnya prosesnya kan gitu. Nothing more gitu loh, setelah trust Ya, tercipta tapi ya udah. tadi yang nyebut siapa sih, Coach Jaha ya? Ya, Coach Jaha. Buku ini sebenarnya menawarkan practical Framework sebenarnya, framework yang praktikal benar. kalau mau membangun rapor menurut yang penulisnya ini yang dikerjakan, karena gua pakai ini aja, penjahat aja yang udah Tunduk. seagresif itu bisa untuk sharing ceritanya, bisa kasih apa yang gua mau untuk untuk bikin, kan tujuannya kalau ada trust itu kan bikin dialog yang konstruktif, bikin perubahan yang positif mungkin ya. Itu mungkin yang ditawarkan dengan ya mungkin narasinya terbatas ya karena dia ketemu sama tadi penjahat. Gue belum baca bukunya Coach gue nggak boleh sebut itu ya. Tapi ya gue belum baca Apa gue bukunya. juga belum baca kan Sorry. tadi gue bilang. Ya, jadi dia pakai pengalaman dia udah berhasil untuk beat the challenge sama penjahat itu. Dia bilang, gue aja sama orang ini nih yang you wouldn't expect to collaborate to make a constructive dialogue, make a positive change. Gue berhasil loh gitu. Ini yang framework yang dikerjakan. Ini lebih ke kayak jualan sih, jualan apa yang dia praktekkan terus kayaknya seperti kata Gus Emil di Sindikat. Barang siapa yang sedang menceritakan keindahan langit, pasti dia sedang jualan tangga ke sana. Gitu kan, Gus?
Ih, ya. Hadasana Ngeri bener. min Amil Fahmi Yahya. An Amil Fahmi Yahya kola. Dan itu kan basisnya, ya maksudnya maaf, gue nggak kayak dia. Jadi gue ngomong kitab suci tapi ya. Jadi kita ada after party nanti. Ya, Iya, ini astaga, kita enggak, Britpop tuh after party loh ya. Kalau gitu kita butuh Eh. after party. Astagfirullah. Ya wis, udah 1,5 jam lebih nih. Ya, Iya. Iya, Jadi udah apa 1,5 takeaway-nya? jam ya, biasanya Nggak 2 ada. jam udah sih kadang-kadang. Ya emang Oke, kita kalau nggak pernah gue ada takeaway, nggak ada kesimpulan ya. Paling tadi kalimatnya Coach Jaha itu kan ya, kalau hadis kan hadasana an Emil Fahmi Yahya man yahka jamalus sama gitu kan, fa innahu badi'u sulaman Apa tuh artinya? ilaiha. Nah itu, yaitu barang siapa yang menceritakan apa namanya jamilus sama, keindahan langit, indahnya langit. fa innahu badi'u sulman ilaiha. Nah maka dia sebenarnya sedang jualan tangga menuju ke sana. Nah, Fa cuma nggak usah lah, itu inna hadis palsu. usri yusra wa inna ma'al. Ya, buku ini judulnya ya jualan tangga ke langit, betul sih. Tapi kalau lu Mungkin bilang apa ya, begitu emang kok ada kesannya jadi negatif ya. Gue nggak suka baca buku self help yang seperti ini. Tapi gue juga ada yang perlu sih, ada yang butuh untuk eh, memahami konsep di dalam building rapport itu pasti ya. Kalau nggak mau Gue nakal sih bareng ya. sebenarnya gini ya, kalau gue pikir-pikir, gue tidak melihat sebuah buku itu sebagai negatif atau enggak, tapi gue kan membandingkan dengan buku lain gitu ya. Dengan buku lain, ini kan buku ini mirip sama buku Read People-nya Rita Carter. Terus latar belakang penulisnya sama kayak eh eh, apa how to ask anything Anyone, about anything. to anybody anytime gitu ya. Latar belakangnya sama, dia interrogator FBI juga, trainernya calon interrogator FBI gitu. Frameworknya agak berbeda tapi ada beberapa yang digunakan sama. Mirip-mirip lah. Ya, tapi menurut gua ini sih sebenarnya yang menarik karena gayanya itu ya, gaya penulisannya satu itu. Nah, menurut gua nggak menjelek-jelekan, maksudnya gua nggak negatif, tapi kalau dibandingin dengan beberapa buku yang pernah gua baca, ini mungkin lebih baik, sedikit lebih baik, nggak juga deh. Some Super Communicator, ya ini frameworknya lebih jelas. Ya, frameworknya lebih jelas. Dan gue yakin pengalaman 30 tahun menjadi interrogator manusia-manusia paling ekstrim pasti adalah sesuatu. Cuma mungkin gue gini ya, gue gak puasnya dari buku ini, kayaknya pengalaman 30 tahunnya itu gak benar-benar keluar deh. Itu yang gue kayaknya Iya, kurang kelihatan gitu. Kalau iya, bukunya memang Jen apa ya? How to Ask About Anything to Anyone Anytime, itu kelihatan tuh progressing bagaimana dia bentuk eh ininya dia nunjukin keahliannya gitu. Iya, memang metodologi penyusunannya itu apa ya? Nggak asik loh baca, memang nggak asik itu apa ya? Jadi kayak teori, udah gitu. Kalau udah selesai teorinya, jadi nggak dibahas dengan apa saat kasus ini gimana teori itu dipakai gitu. Jadi mungkin ya buku ini dari bestseller bisa more than bestseller seharusnya gitu. Ketika memang metodologinya itu bisa lebih structure yang lebih rapih gitu. Gue curiga buku ini ditulis asal tulis aja sih, terus anjir ternyata jadi bestseller gitu ya, bingung juga mereka. Gua rasa gue nggak setuju, Mil. Ini buku soalnya lo kalau baca ininya, dia tuh kan gini. Gue rasa buku ini cuma salah Philip format. Lo kalau baca tuh dia kayak novel, enak, enjoy gitu. Membaca buku ini. Walaupun gue disclaimernya gue baca cuma teasernya aja ya. Tadi gue tertarik mau beli buku ini gitu. Terus karena kita mau ini, akhirnya gue ya udahlah, nggak ada waktu untuk baca dan beli. Jadi gue pakai
Ya tanya aja sama notebook LLM lah gitu, notebook LM gitu. Dan akhirnya gue pikir kok gak ketemu ya format-format yang sebenarnya bosnya bagus ini loh. Kalau bayangin orang 30 tahun ngadepin manusia paling ekstrim kan bukan sesuatu apa pasti ini ya, pasti sesuatu banget ilmunya gitu. Kayak Daniel G. Amen dia cerita apa bukunya itu, buku ini berdasarkan dari 100.000 brain scan. Coba siapa yang mau apa mau bilang dia salah gitu. Satu-satunya manusia yang punya 100.000 brain scan Daniel G. Amen, nggak ada yang nentang tuh buku. Sekarang bahkan udah 200.000, mungkin udah 300.000 gitu. Nah, ini 30 tahun pengalaman, nah mungkin ekspektasi gue aja yang bikin gue kecewa sama buku ini. Kayaknya nggak keluar 30 tahun pengalamannya itu gitu. Nah, justru itu yang kita harus lihat konteks profesi mereka sebagai psikolog dan FBI ya, secara institusi. Kadang-kadang juga FBI ini kan memiliki sebagai super body ya, memiliki kewenangan yang terlalu tinggi sehingga mereka tidak bisa membaca konteks tertentu ketika mereka di posisi entitas yang lebih rendah. Beda FBI dengan CIA. Kalau analisis CIA, dia sebagai survivor yang ditempatkan di negara manapun, sebagai intel, sebagai spionase, sebagai orang yang harus menganalisis dalam waktu taktis yang sangat cepat. Mereka punya pengalaman membaca konteks-konteks politik, budaya, personal tertentu dengan lebih awareness-nya lebih tinggi gitu. Tapi kalau FBI itu hampir sama kayak polisi, malah lebih super body-nya polisi. Mereka punya kekuasaan kewenangan yang justru mereka tidak memiliki kekuatan-kekuatan untuk menempatkan diri sebagai kalau mereka biasanya predator bisa main-main dengan prey-nya gitu. Nah, mereka tidak terbiasa menjadi prey gitu. Yang biasa dimain-main oleh situasi. Begitu. Oke, Ini memang kayaknya secara berhubung profesi ada kelemahan. Oke, Kalau gue nggak jadi bisa kayaknya komen karena gue berhubung belum baca bukunya. Maksudnya komen ya kan dok. udah komen tadi, tapi nggak bisa judge. Oke, berarti inilah ya karena udah malam dan juga berhubung kita emang nggak ada kesimpulan, ya udah lah ya. Kita ketemu di episode berikutnya ya semuanya ya, terutama yang penonton dari masa depan. Oke, ya, sampai ketemu. Oke. Bye everyone.